Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk yang mesti dibaca, dihafalkan, dipelajari, dan diamalkan kandungannya oleh umat Islam. Karena Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan kebenaran, hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran juga merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak dapat mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat cinta Islam Channel, tahukah kalian bahwa kelak di padang mahsyar Al-Quran akan memberikan 4 syafaat bagi umat Islam? Lalu umat Islam yang bagaimanakah yang akan mendapatkan syafaat itu? Dan apa sajakah 4 syafaat Al-Quran itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran ini, seorang muslim harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Inilah kriteria umat Islam yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut. Di antara sekian jenis syafaat Al-Quran yang kelak akan diberikannya di akhirat adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pemberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Syafaat Al-Quran yang pertama adalah ia kelak akan memberikan syafaat kepada seseorang untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya." Bacalah Az-Zahrawain atau 2 cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus-menerus membaca Al-Quran, dan bahwasanya ia memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Al-Alamah Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang hanya membaca atau menghafalkan ayat-ayatnya tanpa memperdulikan aplikasi kandungannya, maka ia tidak dianggap sebagai penjaga Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaatnya. Kedua, sebagai pengangkat derajat di dalam surga. Syafaat Al-Quran selanjutnya adalah ia akan mengangkat derajat seorang hamba kelak di dalam surga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu atau tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama rahimahullah menyatakan bahwa setiap seseorang membaca 1 ayat, maka ia akan dinaikkan 1 tingkatan surga hingga ia berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata,
Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Ketiga, dapat terhindar dari hisab yang buruk. Syafaat Al-Quran selanjutnya adalah dapat menghindarkan penjaganya dari adanya hisab atau perhitungan amalan yang buruk kelak di padang mahsyar. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat di dunia dan sengsara di akhirat. Al-Quran Surat Toha ayat 123. Dalam tafsir ayat ini, Imam Ibnu Ashur rahimahullah berkata, firman-Nya dalam ayat ini, maka ia tidak akan tersesat, bermakna bahwa bila seseorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasul-Nya, maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia ini. Adapun makna tidak akan sengsara adalah tidak mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti, sebab bila ia telah selamat dari kesesatan di dunia ini, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Keempat, dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Ternyata kelak di alam akhirat, kedua orang tua penjaga Al-Quran juga mendapatkan syafaat kemuliaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa keutamaan ini hanya didapatkan oleh kedua orang tua penjaga Al-Quran yang membaca atau menghafalkan dan mengamalkannya. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalkannya di luar kepala. Sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik ia menghafalkannya di luar kepala atau tidak. Namun bila ia menghafalkannya, maka tentunya sangat utama. Dan apabila ia tidak menghafalkannya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk ke dalam golongan penjaga Al-Quran. Sahabat Cinta Islam Channel, inilah beberapa jenis syafaat Al-Quran terhadap para penjaganya kelak di hari akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang diberikan syafaat olehnya kelak di hari kiamat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu, karena poin daftar hadir dapat menutupi nilai yang masih kurang. Kemudian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini pembelajarannya adalah Al-Quran
Tujuan membelajarnya adalah peserta didik mampu memahami tujuan diturunkan Al-Quran serta kitab-kitab terdahulunya. Kemudian, mampu menjelaskan Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya? Nah, tujuannya adalah dijadikan sebagai pedoman hidup di muka bumi untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang macam-macam kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya. Nah, Allah menciptakan manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana tujuan Al-Quran tersebut diciptakan berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Nah, di sini kapan Allah menurunkan Al-Quran? Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Ada di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan tidak satu hari penuh, tetapi berangsur-angsur dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, di sini kisahnya adalah Jibril datang untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus pada tahun 2010 di mana diturunkannya, yaitu di Gua Hiro. Surat yang pertama kali turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ini yang artinya segumpal darah. Dia isi kandungannya adalah perintah membaca, mencari ilmu, dan menulis. Ada yang tahu peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan apa? Ya. Al-Quran, peristiwa diturunnya Al-Quran dinamakan Nuzul Al-Quran. Ini ditinjau masa turunnya Al-Quran ada dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Yang Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada umumnya, surat Makkiyah ini memiliki ayat diselimuti dengan kisah yang pendek-pendek. Jadi ayatnya pendek-pendek seperti di juz amma. Terus yang ketiga, ayat surat Makkiyah secara umum berisi mengenai keimanan, pahala, ancaman, dan kisah. Yang kedua adalah Madaniyah. Surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Dan yang kedua, surat Madaniyah cenderung ayatnya panjang-panjang atau yang disebut dengan takwil. Dan yang ketiga, isi suratnya disebut pada umumnya adalah tentang ekonomi, politik, saksi, dan hukum. Apa arti Al-Quran? Menurut bahasa, Al-Quran secara bahasa berarti baca atau yang baca. Secara istilah, Al-Quran berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup dan yang membacanya dalam Al-Quran. Nah, ini adalah isi surat isi Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 ayat surat, 30 juz, dan 6.866 ayat. Apakah sampai sini sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian berdiskusi dengan orang tua di rumah atau saudara-saudara. Tapi jika belum paham, kalian bisa bertanya melalui media sosial atau WhatsApp. Kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai
Itu yang sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjadi serta mengamalkan. Al-Quran adalah tuntunan bagi kita sebenarnya, dan jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari walaupun belum selesai. Kalian jangan lupa mengisi kuis atau mengisi soal di kolom ini setelah melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.